Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita akan belajar tentang pembelajaran tahsin. Ingat sekali lagi, mengajar itu bukan hanya sekedar ngajar, perlu direncanakan, perlu sadar, perlu niat. Nah, kalau niat itu semakin bagus kalau ada ilmunya, kan gitu ya. Jadi kadang kita ini niat tapi nggak punya ilmu juga repot, atau punya ilmu nggak niat juga repot. Nah, baru nanti terbentuk aksi. Nah, di pembelajaran tahsin ini kita belajar tentang pertama definisi pembelajaran tahsin. Jadi pembelajaran tahsin adalah pembelajaran cara membaca Al-Quran. Jadi cara membaca Al-Quran. Para beberapa penulis membedakan antara tajwid dan tilawah. Jadi tahsin itu ada dua, tajwid dan tilawah. Tajwid itu adalah ilmu yang membahas hak huruf. Hak huruf itu makhraj, sifat, lekat. Ya, sifat yang misalkan jahar, kemudian tafashi, kayak gitu ya, istifal. Nah, itu melekat. Karena kalau itu nggak terpenuhi ya nggak keluar hurufnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kepantasan, saya sebut begitu, atau mustahak. Jadi hak wa mustahak gitu ya. Artinya sifat yang tidak lekat. Nah, ini fokusnya ke makharij huruf. Kemudian kalau tilawah itu adalah membaca, mentajwid, kemudian mentartilkan Quran. Nah, ditambah dengan adanya perlu dengan tafakur dan tadabbur. Jadi hak akal, akal dan hak otak dan hak hati dua-duanya terpenuhi. Jadi hak akal dan hak hati itu dua-duanya terpenuhi. Nah, itu artinya Anda membaca dengan benar sesuai aturan-aturannya, kemudian mampu mentartilkan. Nah, itu namanya tilawah. Sebenarnya kalau tasbih tadi ya fokusnya ke makhraj dan sifat gitu ya. Kemudian kita belajar yang kedua adalah tujuan pembelajaran tahsin. Jadi tujuan pembelajaran tahsin itu yang pertama adalah ya, ini tidak bukan dalam maksud istiab itu holistik gitu ya. Jadi tujuan holistik bukan kita hanya beberapa saja yang saya anggap penting gitu. Pertama adalah menjauhkan dari dosa tilawah. Jadi kadang-kadang kita membaca Quran nggak benar bacaannya, akhirnya ya kita berdosa. Ya alhamdulillah di Indonesia ini dosanya karena tidak paham gitu. Jadi Allahu Akbar, nah itu kan ada yang baca azan begitu ya, Allahu Akbar. Nah, bar itu salah gitu ya, karena harusnya Allahu Akbar. Nah itu kan pendek kan, ketika kita ya kebanyakan kita nggak paham, nggak ngerti gitu ya, pokoknya dia memanggil Allah tapi maksudnya Allahu Akbar, itu maksudnya Allahu Akbar, artinya mereka memaksudkan memang itu Allah yang maha besar meskipun lafaznya begitu. Itu yang terjadi di sosial kita. Meski begitu itu tetap salah. Kita harus belajar bagaimana kita mengajarkan itu biar terjauhkan. Itu kalau Quran kan lebih bahaya lagi gitu ya. Karena Quran itu artinya bisa berubah itu. Yang kedua, menjaga dari lahan. Lahan itu kesalahan pengucapan. Jadi kalau kita mengucapannya salah ya itu resikonya pada makna. Yang selanjutnya adalah memahami adab tilawah dan istima'. Jadi salah satu tujuan tahsin itu adalah kita bisa membaca dengan sesuai adab-adabnya, tepat sesuai adab-adabnya, dan kemudian mendengarkan sesuai dengan adab-adabnya. Kemudian mencintai Al-Quran, ini yang utama, dan yang terakhir efeknya adalah meraih pahala di dunia maupun di akhirat. Ini beberapa tujuan pembelajaran tahsin. Kemudian yang ketiga kita akan bicara tentang tajwid. Jadi tajwid itu secara ringkasnya ada dua, teoritik dan praktik. Tajwid teoritik, biasanya kalau orang belajar tahsin itu kalau mau jadi
guru harus paham tajwid secara praktis, juga paham secara teoritik. Tetapi kalau mau jadi murid, sekedar orang yang mau suka baca Quran, ya cukup praktis saja, yang penting benar, itu udah aman gitu ya. Oke, berarti kalau kita mau jadi guru harus paham dua tajwid. Tajwid pertama adalah tajwid teoritik, diajarkan. Nah, yang kedua tajwid praktis atau praktik. Tajwid teoritik itu bisa diajarkan dengan deduksi. Deduksi itu kita memahami misalkan tadi ya, contohnya misalkan nun, hukum nun mati bertemu dengan hukum nun mati yang namanya idgham, itu harus dibaca dengung. Itu rumusnya kan begitu. Kemudian kita cari, ya itu prinsipnya begitu, cari kasus-kasusnya. Nun mati ketemu ya, nun mati ketemu mim, nun aku ketemu, dan seterusnya gitu ya. Itu namanya jenis-jenis idgham. Nah, itu namanya deduksi. Jadi mulai dari prinsip kemudian pada kasus. Tetapi kalau induksi itu dibalik tadi, kasus-kasus dulu baru kita simpulkan menjadi idgham. Itu induksi. Kemudian bisa sintetis atau taulifiyah. Artinya taulifiyah itu memadukan dua-duanya ya. Jadi bisa di satu grup itu bisa yang satu contoh dulu, yang satu deduksi, yang satu induksi dulu gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pakai ceramah. Nah, oke, kemudian untuk praktisnya bisa qiraah namudajiyah, typical reading. Typical reading itu ya, typical reading itu ya contoh. Jadi kita contohi gitu ya, dipraktekin benar. Misalkan wa mimma razaqnahum, ya misalkan itu wa mimma, nah itu contoh gitu ya. Jadi kita kasih contoh, jadi kemudian anak-anak ngikuti, siswa ngikuti. Setelah kita kasih contoh, kemudian samitah atau samitah, jadi mereka biar baca lirih. Setelah itu biarkan mereka mengeksplor sendiri secara fardhiyah sendiri-sendiri, baru setelah itu baca bareng-bareng. Nah, ini tajwid praktis. Kemudian metode tahsin itu secara umum salah ini ya, yang benar ini tilawah ya, metode tilawah. Kalau yang di atas itu tajwid, nah ini tilawah. Nah, metode tilawah itu bisa ceramah, bisa talqin, nah, dengan simulasi. Nah, qiraah bersama, qiraah diem, ya, hampir sama dengan yang di atas. Kemudian kooperatif. Kooperatif itu sebenarnya ini namanya bukan kooperatif ya. Yang tepat itu adalah dalam istilah Arabnya adalah ta'awuni. Jadi kerja bareng. Nah, kerja bareng itu salah satunya kooperatif, yang salah satunya kolaboratif. Jadi kita misalkan membahas itu secara grup-grup. Nah, tetapi kalau satu topik yang sama namanya kooperatif, tetapi kalau topiknya berbeda-beda, subtopiknya berbeda-beda, tetapi masih dalam satu topik, maka itu namanya kolaboratif. Misalkan kalau kita bilang nun mati, maka seluruh grup kelas itu misalkan itu semua membahas tentang nun mati, maka itu namanya kooperatif. Tetapi kalau kita bagi menjadi 4 kelompok, nun mati itu yang satu membahas izhar, yang satu membahas idgham, yang satu membahas ikhfa, yang satu membahas iqlab, maka itu sama, masih membahas tentang nun mati, cuma metodenya namanya kolaboratif. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru. Jadi satu, ketika mau mengajarkan tahsin, yang menanamkan pemuliaan Quran pada diri siswa. Jadi siswa itu diajak untuk memuliakan Quran, baik dalam konteks dia pembaca atau dia pendengar. Jadi adab-adabnya itu dipakai gitu ya. Kemudian bagaimana mereka membenarkan ucapan itu bukan untuk lebih baik, tetapi kemudian ucapan itu sebisa mungkin dipakai untuk dia memantaskan diri ketemu sama Allah. Ya, maksud kita ngomong sama Allah, padahal kita mampu ngomong dengan tanpa cedal, kita harus mencedalkan sendiri gitu ya, mencedalkan diri sendiri, itu kan ya nggak sopan kira-kira. Kemudian yang kedua adalah ngajak siswa untuk senantiasa
perhatikan perkembangan dia. Jadi kalau perlu dibuat kartu sehingga mereka punya monitor terhadap perkembangan mereka. Yang terakhir adalah kita membahas tentang langkah pembelajaran tahsin. Jadi langkah pembelajaran tahsin maupun tilawah itu sebenarnya sama. Semua langkah pembelajaran sebenarnya sama. Apa? Yang membedakan adalah hanya pada metodenya saja. Jadi langkah itu sebenarnya ya cuma 3 yang paling pokok. 1 persiapan, yang kedua penyajian, yang ketiga evaluasi. Nah kalau di tajwid kira-kira bisa kita misalkan kalau mau membuat RPP ya, kalau mau di tajwid ya kira-kira seperti ini kira. Anda bisa mengubah. Nah nanti yang bedanya di metodenya mungkin. Persiapan kita itu di situ merencanakan banyak hal. Salah satu di RPP adalah metodenya apa. Kemudian di situ perlu penjelasan. Ya, penjelasan teoritik itu bisa punya macam-macam, bisa pakai ceramah, bisa pakai video, bisa pakai macam-macam itu. Penjelasan praktis, nah itu ada praktek, harus ada praktek. Tajwid tanpa praktek itu bukan tajwid kira-kira gitu. Kemudian koreksi kesalahan. Jadi kesalahan karena fokusnya tajwid adalah mengucapkan, maka kesalahan pengucapan. Nah, baru kemudian membacakan materi. Materi itu adalah teoritik tadi. Nah, itu kalau tajwid. Kemudian tilawah sama ya, persiapan, penyajian. Nah, penyajian itu di sini dikasih beberapa cara. Penjelasan ide umum ayat misalkan itu. Kemudian simulasi membaca. Jadi suruh membaca seluruh, membaca 1 ayat, berpindah ke ayat, misalkan dikasih 1 halaman gitu ya. Nah, itu silakan membaca di situ. Nah, kemudian baca sendiri, kemudian diskusi. Nah, ini tilawah dalam arti kemudian yang tadi apa? Bagaimana kita beradab membaca itu dengan tartil, dengan ini ya. Bukan sekedar memahami hukumnya. Oke, kira-kira itu. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.